Perkenalkan, nama saya Veronica Veninovaria. Saya anak mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran politik Muhammad Hatta, seorang tokoh pahlawan. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamikannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Muhammad Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran, dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Nah, di tahap awal perjuangan Muhammad Hatta menggunakan anarkis, kelas kaum Mekis untuk memaknai pertentangan rakyat Hindia Belanda dengan pemerintah kolonial, sebagaimana tercermin dalam pidato pembelaan di depan pengadilan Den Haag pada bulan Maret 1928. Muhammad Hatta dengan elemen-elemen demokrasi Barat yang kritisnya, yang dengan demikian menimbulkan pertanyaan tentang posisi Hatta yang sebenarnya terhadap demokrasi Barat, menolak atau menerima dengan sejumlah perubahan, pengalaman hidup 11 tahun di negara Belanda, dan kunjungan beberapa negara Eropa lainnya, khusus pembebasannya dari pengadilan di Den Haag 1928, memang menyadarkan Muhammad Hatta tentang adanya unsur-unsur positif dari demokrasi. Begitu juga inisiatif Muhammad Hatta memperkenalkan sistem pemerintahan parlementer bulan Oktober pada tahun 1945. Menyulitkan kita untuk menyimpulkan Muhammad Hatta benar-benar bersikap menolak demokrasi Barat. Yang paling mungkin adanya dugaan Muhammad Hatta adalah penganut demokrasi Barat yang beraliran sosialis atau sosialisme demokrasi, dan sebagaimana berkembang di negara Jepang, negara Inggris, dan di negara-negara Skandinavia sejak akhir Perang Dunia Pertama. Muhammad Hatta menurutnya tidak ada demokrasi politik khas Indonesia lain daripada demokrasi lain dunia. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun, Muhammad Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan benar-benar berdaulat kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Muhammad Hatta menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme, karena dalam perkembangan masyarakat, kemudian kaum bermodal adalah pihak yang paling cepat bisa memanfaatkan demokrasi saat ini, dan kaum pemodal kapitalis bisa tumbuh apabila tidak ada kekuatan pengimbang terhadap dirinya. Muhammad Hatta merupakan salah satu founding father bangsa Indonesia, sekaligus pemikir yang menguasai berbagai disiplin ilmu Barat, namun tetap berpegang pada nilai-nilai keindonesiaan. Karya-karya sangat banyak diwakili identitas bangsa Indonesia. Bung Hatta pernah menggenggam pendidikan di Belanda, namun karena nasionalisme dan pemahamannya tentang Indonesia membuat karyanya sangat layak untuk dikaji secara teoretik. Sebuah karya Bung Hatta mencurahkan pemikiran dengan menulis berbagai buku. Yang pertama, Kebangsaan dan Kerakyatan. Yang kedua, Kemerdekaan dan Demokrasi. Tiga, Perdamaian dan Keadilan Sosial. Keempat, Keadilan Sosial dan Kemakmuran. Kelima, filsafat dan pengetahuan. Dan menulis kolom-kolom berbagai surat kabar baik dalam maupun di luar negeri.
Buku Negeriku, sebuah autobiografi, sangat menarik untuk dikajikan sumber dalam mengupas pemikiran politik Muhammad Hatta dalam kurun waktu 1908 sampai 1949. Sumbangsi beliau untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, banyak orang belum mengenal Bung Hatta sebagai seorang perjuangan dalam proklamator kemerdekaan. Tapi yang tidak banyak dikenal oleh anak-anak juga sekarang ini adalah Bung Hatta itu juga seorang bapak koperasi Indonesia. Sumbangsi Bung Hatta terhadap pemikiran demokrasi mengandung dua inti pemikiran, ialah cita-cita negara hukum yang demokratis dan penolak terhadap individualisme dijabarkan dalam konsep koperasi. Dalam penolakannya terhadap individualisme, Bung Hatta beranggapan bahwa kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan sehari-hari yang bercorak kolektivisme. Beliau menyatakan bahwa cita-cita perjuangan Indonesia adalah menciptakan pelaksanaan dasar-dasar kemanusiaan dan keadilan. Demokrasi politik saja dianggap tidak melaksanakan persamaan dan persaudaraan, karena sebelah demokrasi politik harus berlaku pula demokrasi ekonomi yang secara tegas beliau katakan bahwa koperasi adalah sebagai bentuk dari bangun perusahaannya. Nah, dalam sumbangsi pemikiran Bung Hatta juga dikenal dalam koperasi adalah ajakan untuk mengembalikan semboyan dari demokrasi ke organisasi. Nah, organisasi adalah pangkal kekuatan. Organisasi juga banyak dibangunkan oleh kapitalisme kolonial, hanya dapat kita lawan dengan organisasi pula, yaitu organisasi kooperasi. Hatta pada tahun 1951.